Bayangkan Anda baru saja membeli mobil impian Anda. Mobil itu bertenaga, halus, dan memiliki transmisi otomatis generasi terbaru yang berpindah gigi dengan kehalusan bisikan. Suatu hari Anda sampai di lampu ganti yang Anda tahu butuh waktu selamanya. Karena perpaduan kenyamanan dan kebiasaan lama yang diwarisi dari mobil manual, Anda menaruh tuas pada posisi parkir sambil menunggu. Saat lampu berubah menjadi hijau, Anda mencoba memasukkan gigi maju, tetapi tuasnya terasa seolah-olah dilas ke sasis. Anda mendengar suara retakan logam yang mengerikan dari bagian dalam mobil dan tiba-tiba, kendaraan itu menjadi benda mati seberat 2 ton yang menghalangi lalu lintas. Tahukah Anda bahwa satu kesalahan sederhana saat memarkir dapat menentukan apakah mobil Anda mencapai 300.000 km atau jika menjadi rongsokan sebelum 50.000 km? Itulah mengapa hari ini kita akan membedah 21 kesalahan pengoperasian paling kritis yang Anda lakukan setiap kali Anda berada di balik kemudi. Tetaplah di sini, karena kesalahan nomor 7 adalah sesuatu yang 90% orang lakukan dengan salah setiap hari dan merupakan bom waktu bagi dompet mereka. Nomor 21, pindah ke posisi parkir saat bergerak. Kesalahan nomor 21 adalah ekspresi maksimal dari ketidaksabaran saat berkendara dan salah satu yang paling merusak integritas fisik transmisi. Hal ini sering terjadi saat Anda tiba di rumah atau di tempat kerja. Mobil masih bergerak karena inersia pada kecepatan beberapa kilometer per jam dan sebelum ban berhenti sepenuhnya, Anda menggeser tuas ke posisi park. Pada saat yang tepat itu, pertempuran hebat meletus di dalam kotak roda gigi yang tidak dirancang untuk dimenangkan oleh komponen mekanis manapun. Untuk memahami kerusakannya, Anda harus membayangkan kait parkir. Bayangkan sebuah roda gigi yang berputar bersama dengan roda mobil dan sebuah lengan logam kecil, mirip dengan kuku, yang mencoba masuk di antara gigi-gigi tersebut untuk mengunci gerakan. Jika mobil masih bergerak, roda itu sedang berputar. Saat memaksa kuku tersebut masuk, ia mulai melompat di atas gigi logam, menghasilkan suara ketukan cepat yang banyak orang keliru menganggapnya sebagai penyesuaian sederhana. Padahal sebenarnya itu adalah suara logam yang sedang hancur. Dampak berulang ini dapat mematahkan kuku secara langsung, atau yang lebih buruk, mengirimkan fragmen logam keras ke dalam aliran oli transmisi. Begitu serpihan tersebut masuk ke dalam sistem, mereka bertindak seperti virus. Mereka berjalan melalui badan katup, menggores silinder internal dan memblokir solenoid yang mengontrol perpindahan gigi. Hasil akhirnya biasanya adalah transmisi yang tersendat-sendat, yang menjadi mati pada satu gigi, atau yang tidak bisa lagi terkunci saat Anda parkir. Mengubah mobil Anda menjadi bahaya publik yang bisa menggelinding menuruni tanjakan kapan saja. Para mekanik menyebut ini sebagai kesalahan si pemalas. Karena untuk menghindarinya hanya perlu menunggu 1 detik lagi hingga speedometer menunjukkan angka 0. Jika Anda menghargai rekening bank Anda, pastikan dunia berhenti sebelum tangan Anda menyentuh pemilih tersebut. Nomor 20, memasang gigi netral di lampu merah. Posisi nomor 20 membawa kita pada perdebatan abadi yang telah menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada solusi. Banyak pengemudi memiliki keyakinan yang salah bahwa memindahkan transmisi ke netral sambil menunggu lampu berubah menjadi hijau, membantu menghemat bahan bakar atau mengurangi beban pada mesin. Praktik ini adalah sisa-sisa dari zaman karburator dan kotak manual. Tetapi pada transmisi otomatis modern, ini adalah resep untuk keausan dini pada paket kopling dan segel tekanan. Saat Anda menahan mobil di drive dan menginjak rem di lampu merah, konverter torsi sedang melakukan tugasnya, menyerap energi mesin melalui cairan hidrolik. Tidak ada kontak fisik yang menimbulkan keausan pada titik ini. Oli hanya bersirkulasi dan memanas secara terkendali. Namun, dengan menggerakkan tuas ke netral dan kemudian menempatkannya kembali ke gigi maju saat lampu berubah, Anda memaksa kotak roda gigi untuk melakukan siklus tekanan penuh. Solenoid harus terbuka, cairan harus mengisi drum dan cakram kopling harus bertautan di bawah tekanan untuk memulai gerakan.
Mengulangi manuver yang tidak perlu ini 50 kali sehari dalam kemacetan padat menambah ribuan siklus gesekan setahun yang seharusnya tidak dialami oleh kotak roda gigi. Seiring waktu, hal ini menyebabkan perpindahan gigi menjadi tidak menentu atau Anda merasakan sentakan keras setiap kali Anda menjalankan mobil. Selain itu, ada risiko keamanan. Jika Anda perlu melakukan manuver menghindar dengan cepat untuk menghindari tabrakan dari belakang, Anda akan kehilangan detik-detik vital untuk memasukkan kembali gigi. Aturan emas para ahli itu sederhana. Jika mobil akan berhenti kurang dari 3 menit, tuas tidak boleh berpindah dari tempatnya. Transmisi Anda akan berterima kasih dengan masa pakai ekstra bertahun-tahun. Nomor 19, akselerasi kosong atau peluncuran dari netral. Di nomor 19, kita menemukan salah satu praktik paling kasar dan secara visual menarik bagi pengemudi yang tidak berpengalaman, tetapi dianggap sebagai bunuh diri mekanis oleh spesialis transmisi. Ini tentang mempercepat mesin saat mobil dalam posisi netral untuk kemudian memindahkan tuas ke posisi mengemudi secara tiba-tiba. Tujuannya biasanya untuk melesat dengan derit ban, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah kejutan hidrolik dan mekanik yang dapat meretakkan rumah transmisi. Saat mesin naik putarannya di netral, pompa oli transmisi berputar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan tekanan sangat besar yang menunggu untuk dilepaskan. Dengan memasukkan gigi maju secara tiba-tiba, semua energi itu ditransfer secara instan ke cakram gesekan dan roda gigi planet yang sedang statis. Itu seperti mencoba menghentikan gergaji mesin dengan tangan kosong. Panas yang dihasilkan dalam mikrodetik slip itu sangat ekstrem sehingga dapat mengeraskan material kopling, membuatnya kehilangan kemampuan cengkeramannya selamanya. Kerusakan tidak terbatas pada cakram. Dampaknya dapat membengkokkan poros masukan, merusak dudukan mesin, dan bahkan merusak diferensial. Banyak kendaraan modern memiliki sistem perlindungan elektronik untuk menghindari hal ini, tetapi bahkan dengan sistem tersebut, stres yang Anda berikan pada segel karet internal sangat merusak. Segel yang gagal karena tekanan berlebih berarti kotak roda gigi akan kehilangan kemampuan untuk menahan gigi tetap terpasang, menghasilkan perbaikan yang biasanya melebihi nilai jual mobil bekas. Jika Anda mencari adrenalin, belilah mobil balap. Jika Anda mencari keandalan, jangan pernah memperlakukan mobil harian Anda seolah-olah itu adalah mainan balap liar. Nomor 18, bergantung eksklusif pada posisi parkir. Kesalahan nomor 18 sangat umum sehingga telah menjadi norma sosial yang berbahaya. Memarkir mobil, menaruh tuas di P dan turun tanpa mengaktifkan rem tangan. Jika Anda termasuk orang yang percaya buta pada posisi kecil dari tuas itu, terutama di tanjakan, Anda sedang bermain roulette Rusia dengan integritas transmisi Anda dan mungkin dengan keamanan lingkungan Anda. Seperti yang telah kami sebutkan, posisi parkir bergantung pada komponen kecil yang disebut kait. Saat Anda meninggalkan mobil di tanjakan tanpa rem tangan, beban 2 ton kendaraan Anda sepenuhnya bertumpu pada potongan logam yang tidak lebih besar dari jari manusia. Ini menciptakan ketegangan lateral yang brutal pada bantalan dan roda gigi internal. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa saat ingin keluar dari parkiran yang miring, tuas terasa sangat keras dan mengeluarkan suara klong yang keras saat digerakkan? Suara itu adalah kait yang terlepas di bawah tekanan ekstrem yang mengikis logam dan melemahkan mekanisme tersebut. Cara yang benar untuk melakukannya, yang disetujui oleh insinyur otomotif manapun, adalah ritual 4 langkah yang menyelamatkan nyawa dan transmisi. Pertama, hentikan mobil sepenuhnya dengan rem kaki. Kedua, taruh tuas di netral. Ketiga, aktifkan rem tangan dengan kuat dan lepaskan rem kaki untuk membiarkan rem roda menyerap berat mobil. Akhirnya, dan hanya setelah itu, pindahkan tuas ke posisi parkir. Dengan cara ini, kait tetap bebas dari beban dan hanya berfungsi sebagai tindakan pengamanan sekunder. Jika Anda mengabaikan prosedur ini, jangan terkejut jika suatu hari tuas terkunci atau, lebih buruk lagi, mekanismenya jebol dan Anda menemukan mobil Anda di pintu masuk rumah tetangga Anda. Nomor 17, berganti antara gigi maju dan mundur tanpa berhenti. Kita sampai pada posisi nomor 17, sebuah kesalahan kebiasaan yang sering kita lakukan saat terburu-buru melakukan manuver di ruang sempit.
Ini adalah kecenderungan untuk memasukkan gigi mundur saat mobil masih meluncur sedikit ke depan, atau sebaliknya. Kedengarannya seperti manuver yang lancar dan profesional, tetapi bagi badan katup transmisi Anda, itu setara dengan korsleting mekanis. Transmisi otomatis bekerja dengan mengarahkan kembali cairan hidrolik melalui labirin lorong. Saat Anda berubah arah, komputer harus menutup kopling tertentu dan membuka yang lain. Jika mobil masih bergerak ke arah yang berlawanan, bagian internal berputar ke satu arah, sementara sistem mencoba memaksanya berputar ke arah lain. Ini menghasilkan puncak panas dan gesekan masif pada cakram yang tidak dirancang untuk mengerem kendaraan, melainkan untuk menyalurkan tenaga. Rem roda murah dan mudah diganti. Kopling internal transmisi mengharuskan penurunan kotak roda gigi secara keseluruhan dan membongkarnya sampai sekrup terakhir. Pengemudi yang sering melakukan kesalahan ini biasanya menyadari bahwa seiring waktu, mobil membutuhkan waktu lebih lama untuk menyangkutkan gigi saat berpindah posisi atau terjadi keterlambatan yang diikuti oleh sentakan kuat. Ini menunjukkan bahwa segel internal mulai jebol atau cakram gesekan telah aus hingga titik tidak dapat menggigit dengan kuat. Aturan ini tidak bisa ditawar. Mobil harus berada di angka 0 km per jam dengan kaki di rem sebelum ada perubahan arah pada tuas. Ini adalah jeda 1 detik yang akan menghemat ribuan biaya bengkel Anda. Nomor 16. Menuruni tanjakan dengan posisi netral. Kesalahan nomor 16 adalah mitos penghematan bahan bakar yang menolak untuk mati, meskipun teknik modern telah membuatnya usang. Banyak pengemudi saat menghadapi turunan panjang di jalan raya memutuskan untuk menaruh tuas di netral, berpikir bahwa mesin akan beristirahat dan mobil akan meluncur bebas tanpa menghabiskan 1 tetes bensin pun. Ini adalah salah satu keputusan paling berbahaya yang dapat Anda ambil, baik untuk keamanan fisik Anda maupun untuk kesehatan transmisi otomatis Anda. Pertama-tama, mari kita bicara tentang pelumasan. Transmisi otomatis bergantung pada pompa oli yang digerakkan langsung oleh mesin. Saat Anda menaruh mobil di netral, tetapi roda tetap berputar pada kecepatan tinggi karena inersia tanjakan, bagian internal kotak roda gigi terus bergerak cepat, tetapi mesin, karena berada dalam posisi idle, membuat pompa oli bekerja pada kapasitas minimumnya. Ini berarti Anda memaksa komponen internal untuk berputar dengan pelumasan dan pendinginan yang tidak memadai. Ini adalah keausan diam-diam yang memasak transmisi dari dalam keluar. Selain itu, dari sudut pandang penghematan, sistem injeksi elektronik modern jauh lebih cerdas daripada pengemudi rata-rata. Saat Anda membiarkan mobil dalam gigi maju saat menuruni jalan, sistem mendeteksi bahwa Anda tidak menginjak akselerator dan memutus pasokan bahan bakar hampir sepenuhnya, menggunakan gerakan roda untuk menjaga mesin tetap berputar. Di netral, mesin harus mengonsumsi bahan bakar agar tidak mati. Namun yang paling serius adalah hilangnya kendali. Tanpa rem mesin, Anda memberikan beban termal yang brutal pada rem yang dapat menyebabkan kegagalan tepat saat Anda paling membutuhkannya. Nomor 15. Menarik kendaraan dengan cara yang salah. Kita sampai pada posisi nomor 15 dengan situasi darurat yang biasanya berakhir dengan tragedi mekanis. Bayangkan mobil Anda berhenti karena kerusakan listrik dan Anda memutuskan agar seorang teman menarik Anda beberapa blok hingga ke bengkel terdekat menggunakan tali. Jika mobil Anda otomatis dan Anda membiarkan roda penggerak berputar di atas aspal sementara mesin mati, Anda sedang menghancurkan transmisi Anda secara waktu nyata, bahkan tanpa menyalakan mobil. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, pompa oli transmisi hanya berfungsi saat mesin menyala. Jika Anda menarik mobil dengan roda bersentuhan dengan tanah, roda gigi planet dan cakram gesekan terpaksa berputar karena gaya mekanis dari roda, tetapi tidak ada cairan yang bersirkulasi untuk melumasi mereka maupun untuk membuang panas yang dihasilkan oleh putaran tersebut. Dalam kurang dari beberapa kilometer, gesekan kering dapat mencapai suhu yang sangat tinggi, sehingga komponen internal saling mengelas, mengubah kerusakan listrik sederhana menjadi perbaikan bernilai ribuan dolar. Satu-satunya cara aman untuk mengangkut kendaraan otomatis adalah di atas platform di mana tidak ada roda penggeraknya yang menyentuh tanah.
Jika Anda tidak punya pilihan lain dan buku panduan pabrikan mengizinkannya dalam kondisi ekstrem, Anda tidak boleh melebihi 30 km per jam atau menempuh jarak lebih dari 5 km. Namun, risikonya sangat tinggi sehingga rekomendasi profesional sangat tegas. Jika mesin tidak berputar, roda juga tidak boleh berputar. Layanan truk derek platform jauh lebih murah daripada kotak roda gigi baru. Nomor 14, tidak menggunakan rem tangan sama sekali. Kesalahan nomor 14 adalah perpanjangan dari kebiasaan hanya mengandalkan posisi parkir, tetapi berfokus pada kelalaian total terhadap sistem rem tangan atau rem parkir. Banyak pengemudi percaya bahwa rem tangan adalah sesuatu yang hanya digunakan pada mobil manual atau saat parkir di bukit yang sangat curam. Pada mobil otomatis, ini adalah kesalahan konseptual yang menghasilkan kelelahan yang tidak perlu pada seluruh rangkaian penggerak. Saat Anda parkir di permukaan yang tampak datar, selalu ada sedikit kemiringan yang bahkan tidak dirasakan oleh mata manusia. Saat melepaskan pedal rem tanpa mengaktifkan rem tangan, mobil bergerak beberapa sentimeter hingga kait transmisi terkunci. Ayunan kecil yang Anda rasakan itu adalah berat total mobil yang menghantam mekanisme internal kotak roda gigi. Seiring berjalannya bulan dan tahun, dampak konstan ini menghasilkan kelonggaran pada dudukan mesin, pada sambungan homokinetik dan, tentu saja, pada mekanisme penguncian transmisi itu sendiri. Rem tangan dirancang untuk menahan mobil melalui cakram atau drum roda, yang merupakan komponen keausan eksternal dan mudah diganti. Transmisi dirancang untuk menggerakkan mobil, bukan untuk berfungsi sebagai jangkar permanen. Membiasakan diri untuk selalu memasang rem tangan, bahkan di garasi rumah Anda, memastikan bahwa transmisi tetap rileks selama mobil tidak digunakan. Ini adalah perubahan kebiasaan yang tidak memerlukan biaya apapun dan melindungi presisi perpindahan gigi dalam jangka panjang. Nomor 13, mengabaikan kebocoran cairan kecil. Di posisi nomor 13, kita memasuki ranah kegagalan perawatan preventif. Seringkali pengemudi melihat noda kemerahan kecil di lantai garasi dan memutuskan untuk mengabaikannya karena mobil masih melakukan perpindahan gigi dengan baik. Ini adalah setara mekanis dengan mengabaikan luka yang tidak berhenti berdarah. Dalam transmisi otomatis, level cairan bukanlah sebuah saran. Itu adalah persyaratan operasional kritis agar sistem dapat berfungsi. Berbeda dengan oli mesin yang melumasi dan membersihkan, cairan transmisi ATF juga merupakan sarana yang digunakan untuk menyalurkan tenaga dan menjalankan perpindahan gigi. Jika levelnya turun meskipun hanya sedikit karena packing tua atau segel yang kering, tekanan hidrolik di dalam badan katup mulai berfluktuasi. Hal ini menyebabkan cakram kopling tidak ditekan dengan kekuatan yang cukup, yang menghasilkan sedikit selip. Selip itu menghasilkan panas, dan panas adalah musuh nomor 1 transmisi otomatis. Transmisi yang bekerja dengan sedikit cairan akan terbakar dari dalam jauh sebelum lampu peringatan apapun menyala di dashboard. Pada saat Anda merasakan mobil tergelincir atau putaran mesin naik tanpa mobil melaju, kerusakannya biasanya sudah tidak bisa diperbaiki. Memeriksa secara visual di bawah mobil seminggu sekali, dan memverifikasi level cairan jika mobil Anda memiliki batang pengukur adalah cara termurah untuk menghindari pembuangan kendaraan. Noda oli adalah teriakan minta tolong dari mobil Anda. Jangan menunggu sampai ia membisu. Nomor 12, menahan kaki pada pedal gas saat berganti gigi. Kesalahan nomor 12 adalah kebiasaan buruk dalam mengemudi yang terjadi terutama saat melakukan manuver cepat, seperti putaran balik atau saat keluar dari tempat parkir dengan terburu-buru. Ini terdiri dari tidak melepaskan pedal gas saat Anda menggerakkan tuas dari mundur ke maju atau sebaliknya. Meskipun sebagian besar kotak roda gigi modern memiliki perlindungan elektronik, memaksa penyambungan paket kopling saat mesin sedang naik, putarannya adalah serangan mekanis yang tidak perlu. Saat mesin berada pada 1.500 atau 2.000 putaran per menit dan Anda memasukkan gigi, perbedaan kecepatan antara mesin dan transmisi harus diserap oleh cairan dan cakram. Dengan menahan pedal gas tetap terinjak, Anda menghilangkan fase sinkronisasi halus yang terjadi selama putaran idle.
Hasilnya adalah hentakan yang menjalar ke seluruh lini transmisi, dari konverter torsi hingga poros roda. Kebiasaan ini tidak hanya merusak material gesekan, tetapi juga meregangkan rantai internal dalam kasus kotak roda gigi tipe CVT, atau merusak roda gigi planet pada kotak roda gigi konvensional. Cara pengoperasian yang benar adalah selalu mengangkat kaki dari pedal gas, menunggu hingga mesin turun ke putaran istirahatnya, melakukan perpindahan gigi, merasakan bahwa transmisi telah menyangkut, biasanya memakan waktu setengah detik, dan kemudian berakselerasi kembali. Kelancaran dalam pengoperasian adalah tanda dari seorang pengemudi yang tahu cara menjaga investasinya. Nomor 11, memaksa mesin dalam keadaan dingin. Akhirnya, kita menutup bagian pertama bab ini dengan posisi nomor 11, sebuah kesalahan yang memengaruhi mesin maupun transmisi. Banyak pengemudi menyalakan mobil di pagi hari dan segera setelah itu keluar ke jalan raya utama dengan menuntut akselerasi maksimal. Yang mereka lupakan adalah bahwa cairan transmisi jauh lebih kental saat dingin dan tidak mengalir dengan kemudahan yang sama melalui saluran sempit di badan katup. Pada suhu rendah, oli transmisi membutuhkan beberapa menit untuk mencapai suhu operasional optimalnya, yaitu saat sifat viskositasnya memungkinkan perlindungan total. Jika Anda menuntut perpindahan gigi yang cepat dan pada putaran tinggi dengan oli yang dingin, segel internal mengalami tekanan berlebih dan cakram mungkin tidak menerima pelumasan yang memadai, menyebabkan keausan dini karena kontak logam dengan logam. Ini bukan tentang membiarkan mobil menyala selama setengah jam di depan pintu rumah, yang juga tidak efisien, melainkan tentang mengemudi dengan lembut selama 5 atau 10 menit pertama. Hindari akselerasi penuh dan biarkan jarum suhu naik sebelum meminta transmisi bekerja di bawah stres. Tindakan kesabaran kecil di pagi hari ini bisa menjadi perbedaan antara kotak roda gigi yang bertahan 10 tahun dan yang mulai gagal pada usia 5 tahun. Nomor 10, menginjak rem dan gas secara bersamaan. Brake boosting. Kesalahan nomor 10 adalah salah satu praktik paling merusak yang dapat dilakukan seorang pengemudi terhadap transmisi otomatis, yang sering disebut dalam dunia performa sebagai brake boosting atau start dengan torsi tertahan. Teknik ini terdiri dari menginjak pedal rem dengan kaki kiri dengan sekuat tenaga sementara secara bersamaan berakselerasi dengan kaki kanan dengan pemilih pada posisi mengemudi. Tujuannya adalah membiarkan mesin menaikkan putaran dan menghasilkan tekanan turbo pada mesin turbo, atau sekadar mencapai puncak torsi mesin sebelum melepaskan rem untuk akselerasi kilat. Namun, apa yang terjadi di dalam rumah transmisi adalah proses penghancuran termal dipercepat, yang hanya sedikit komponen dapat menahannya. Pada transmisi otomatis konvensional, mesin dan kotak roda gigi dihubungkan oleh konverter torsi, komponen hidrodinamik yang berisi cairan. Saat Anda melakukan manuver ini, mesin sedang mencoba memutar turbin internal konverter dengan kekuatan yang sangat besar. Tetapi, roda terkunci oleh rem, yang berarti poros masukan transmisi tidak dapat bergerak. Dalam skenario ini, 100% energi kinetik yang dihasilkan oleh mesin yang tidak diubah menjadi gerakan akan berubah, sesuai hukum termodinamika, menjadi panas murni di dalam cairan transmisi. Dalam hitungan detik, suhu oli dapat melonjak melampaui 150 atau bahkan 200 derajat Celcius, seketika melampaui titik kerusakan kimiawi cairan tersebut. Pemanasan instan ini menyebabkan apa yang disebut para ahli kimia sebagai oksidasi termal. Oli transmisi, ATF, kehilangan sifat pelumasannya dan aditif pelindungnya terdegradasi, berubah menjadi pernis yang lengket dan asam. Pernis ini mulai mengendap pada komponen yang paling halus, seperti solenoid kontrol dan katup pada badan hidrolik. Selain itu, panas ekstrim menyebabkan segel elastomer dan packing karet menjadi rapuh. Satu sesi mengemudi jenis ini saja dapat mengurangi masa pakai transmisi sebanyak puluhan ribu kilometer, meninggalkan cakram gesekan yang hangus dan sistem hidrolik yang rentan terhadap kegagalan katastrofik karena penyumbatan sedimen yang terbakar. Nomor 9, mengabaikan sentakan atau selip ringan. Posisi nomor 9 berfokus pada kesalahan diagnosis dan sikap, kepuasan diri menghadapi gejala awal kegagalan.
Banyak pengemudi menyadari bahwa sesekali transmisi melakukan perpindahan gigi secara tidak menentu dengan hentakan logam kecil atau yang secara teknis dikenal sebagai patinamiento atau selip, di mana putaran mesin naik secara tidak proporsional sebelum gigi berikutnya menyangkut dengan sentakan. Karena ini adalah gejala yang terkadang hilang setelah beberapa menit mengemudi atau hanya terjadi sesekali, orang cenderung berpikir bahwa itu hanyalah kebiasaan mobil. Ini adalah kelalaian yang mengubah perbaikan seharga beberapa ratus euro menjadi penggantian total senilai ribuan euro. Selip adalah tanda tak terbantahkan bahwa cakram gesekan di dalam paket kopling telah kehilangan kemampuan cengkeramannya. Cakram-cakram ini dilapisi dengan bahan keramik atau kertas khusus yang memungkinkan mereka bertautan dengan lembut di bawah tekanan hidrolik. Ketika tekanan tidak mencukupi karena solenoid yang lemah atau cairan yang terdegradasi, atau ketika bahan gesekan telah aus karena penggunaan, cakram-cakram tersebut selip satu sama lain. Gesekan ini menghasilkan panas ekstrem lokal yang melepaskan partikel mikroskopis dari bahan yang terbakar. Partikel-partikel ini berjalan melalui seluruh sirkuit transmisi, bertindak sebagai agen abrasif yang mengampelas dinding internal pompa oli dan lorong-lorong badan katup. Mengabaikan sentakan ini berarti membiarkan transmisi memakan dirinya sendiri. Setiap kali Anda merasakan sentakan itu, transmisi kehilangan material struktural. Apa yang dimulai sebagai keterlambatan sederhana dalam penerapan tekanan dapat menyebabkan sedimen memblokir filter transmisi sepenuhnya, menyebabkan hilangnya tekanan total, dan membuat kendaraan tidak bisa bergerak. Teknologi modern memungkinkan melalui pemindai profesional untuk mengamati waktu adaptasi kopling. Jika komputer mendeteksi bahwa kopling membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk menutup, sistem sedang memperingatkan bahwa akhir sudah dekat. Menangani masalah pada titik ini memungkinkan pembersihan dan penggantian solenoid, tetapi jika menunggu sampai selip terjadi terus-menerus, satu-satunya solusi nyata adalah rekonstruksi total. Nomor 8. Tidak memanaskan kotak roda gigi di iklim ekstrem. Pada nomor 8, kita membahas fisika cairan di bawah kondisi suhu rendah. Ada keyakinan keliru bahwa hanya mesin yang perlu dipanaskan sebelum mulai berjalan. Kenyataannya adalah bahwa cairan transmisi otomatis, ATF, jauh lebih sensitif terhadap perubahan viskositas daripada oli mesin. Di iklim di mana suhu turun di bawah 0 derajat, ATF menjadi sangat kental, kehilangan kemampuannya untuk mengalir dengan cepat melalui saluran labirin badan katup, yang diameternya hampir seukuran rambut manusia. Ketika seorang pengemudi menyalakan mobil di pagi yang dingin dan segera memasukkan drive untuk berangkat dengan akselerasi, dia memberikan stres hidrolik masif pada transmisi. Karena viskositas oli yang dingin sangat tinggi, pompa transmisi harus melakukan upaya yang jauh lebih besar untuk menggerakkan cairan. Hal ini dapat menghasilkan kavitasi, sebuah fenomena di mana gelembung udara terbentuk dalam oli yang, saat pecah, menghantam permukaan logam dengan kekuatan erosif. Selain itu, perpindahan gigi terjadi dengan keterlambatan yang signifikan karena cairan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi ruang piston yang mengaktifkan kopling. Keterlambatan ini menyebabkan cakram gesekan saling bergesekan lebih lama sebelum terkunci sepenuhnya, yang mempercepat keausan secara eksponensial. Untuk menghindari kerusakan ini, tidak perlu membiarkan mobil dalam posisi idle selama setengah jam, yang mana tidak efisien dan mencemari lingkungan. Metode yang benar adalah menyalakan mesin dan, setelah 1 menit, pindahkan tuas secara perlahan melalui semua posisi, parkir, mundur, netral, dan drive. Tahan setiap posisi selama sekitar 10 detik. Ini memaksa cairan untuk bersirkulasi melalui sirkuit yang berbeda dan memanas melalui gesekan terkendali dalam konverter torsi. Setelah mulai berjalan, mengemudilah dengan sangat lembut, hindari akselerasi kuat atau perpindahan gigi pada putaran tinggi sampai indikator suhu mesin mencapai titik operasi normalnya, yang biasanya bertepatan dengan suhu cairan kotak roda gigi yang dapat diterima. Nomor 7. Menggunakan sembarang oli universal. Posisi nomor 7 adalah salah satu penyebab utama kematian mendadak pada transmisi modern.
penggunaan cairan yang salah. Dahulu, hampir semua mobil bisa menggunakan cairan tipe Dexron 2 atau Mercon. Saat ini, transmisi adalah bagian teknik yang sangat spesifik dengan toleransi mekanis dan persyaratan kimia yang unik. Namun, banyak bengkel independen dan toko suku cadang mempromosikan apa yang disebut cairan universal atau multi kendaraan, mengklaim bahwa mereka memenuhi spesifikasi puluhan produsen yang berbeda. Ini adalah penyederhanaan kimia yang bisa berakibat fatal. Setiap cairan transmisi diformulasikan dengan paket aditif yang sangat spesifik yang menentukan viskositasnya, ketahanannya terhadap oksidasi, kemampuannya untuk membuang panas, dan yang paling penting, koefisien gesekannya. Beberapa transmisi membutuhkan cairan yang sangat licin untuk memungkinkan perpindahan gigi yang tidak terasa, sementara yang lain, seperti transmisi kopling ganda atau yang memiliki torsi mesin tinggi, membutuhkan cairan dengan modifikator gesekan yang membantu cakram bertautan dengan kekokohan segera. Jika Anda menggunakan cairan universal pada kotak yang membutuhkan spesifikasi teknis gesekan tinggi, cakram akan selip terus-menerus. Sebaliknya, jika Anda menggunakan cairan yang terlalu agresif pada kotak yang dirancang untuk kehalusan, perpindahan gigi akan menjadi kasar dan merusak dudukan mesin serta roda gigi internal. Selain masalah gesekan, ada masalah kompatibilitas kimia dengan bahan internal. Packing, segel piston, dan isolator kabel internal transmisi dibuat dengan polimer spesifik. Cairan dengan paket aditif yang salah dapat menyebabkan segel ini membengkak, menyusut, atau terdegradasi secara kimiawi, menyebabkan kebocoran tekanan internal yang tidak akan disadari oleh pengemudi sampai transmisi berhenti berfungsi sepenuhnya. Aturan emasnya mutlak. Jangan pernah menerima cairan yang tidak mencantumkan secara eksplisit pada kemasannya bahwa ia memenuhi standar tepat dari produsen mobil Anda. Misalnya ZF Lifeguard 8, Toyota WS, Mercedes-Benz 236.15. Menghemat sedikit uang untuk oli adalah investasi paling mahal yang bisa Anda lakukan. Nomor 6. Mencuci mesin dengan air bertekanan tinggi. Kita sampai pada nomor 6 dengan kesalahan yang lahir dari estetika dan kebersihan yang salah dipahami. Ruang mesin mobil modern adalah hutan elektronik yang sensitif, dan transmisi otomatis, pada dasarnya, adalah sebuah komputer yang mengelola tekanan hidrolik. Di sekitar rumah kotak roda gigi terdapat banyak sensor kecepatan, sensor suhu, dan, yang terpenting, konektor utama yang menghubungkan unit kontrol, TCM, dengan solenoid internal. Komponen-komponen ini dirancang untuk menahan kelembapan lingkungan, percikan jalan, dan panas ekstrim, tetapi tidak dirancang untuk menahan semprotan air pada tekanan 100 bar yang berasal dari pembersih bertekanan tinggi. Ketika seseorang mengarahkan pipa air bertekanan ke arah transmisi untuk menghilangkan debu atau noda oli kecil, kekuatan air mampu menembus segel karet konektor listrik. Begitu air masuk ke bagian dalam konektor, kombinasi listrik dan mineral dari air memulai proses elektrolisis dan korosi galvanik yang hampir seketika. Seiring berjalannya hari, pin logam akan tertutup oksida hijau yang meningkatkan hambatan listrik. Hal ini menyebabkan sinyal yang dikirim oleh sensor sampai ke komputer dalam keadaan rusak atau korup. Transmisi yang menerima sinyal listrik yang tidak menentu akan mulai berperilaku tidak terduga. Mungkin ia memutuskan untuk turun gigi secara tiba-tiba pada kecepatan tinggi atau masuk ke mode perlindungan atau limp mode, di mana kotak terkunci pada satu gigi saja, biasanya gigi 3, untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Yang terburuk adalah kerusakan ini biasanya bersifat intermiten dan sangat sulit didiagnosis oleh mekanik umum, yang menyebabkan penggantian suku cadang mahal padahal masalahnya hanyalah konektor yang bersulfat. Jika Anda memutuskan untuk membersihkan mesin, lakukanlah saat mesin dingin. Gunakan produk pembersih lemak spesifik yang diaplikasikan dengan alat semprot dan bilas dengan aliran air tanpa tekanan. Selalu lindungi komponen listrik dengan plastik. Nomor 5. Kesalahan penggunaan ban dengan ukuran berbeda. Kesalahan nomor 5 tampak pada pandangan pertama sebagai masalah perawatan sasis,
tetapi dampaknya pada transmisi bersifat langsung dan merusak. Transmisi otomatis modern sepenuhnya bergantung pada data yang mereka terima dari sensor kecepatan roda, sensor ABS. Sensor-sensor ini memberitahu komputer transmisi secara tepat seberapa cepat setiap ban berputar. Jika Anda memasang ban dari merek yang berbeda pada poros yang sama, atau jika Anda memiliki satu ban baru dan satu ban yang sudah sangat aus, diameter total roda akan bervariasi. Meskipun perbedaannya hanya beberapa milimeter, roda tersebut harus berputar dengan kecepatan yang berbeda untuk menempuh jarak yang sama dengan pasangannya. Bagi komputer transmisi, perbedaan rotasi ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Pada banyak kendaraan, sistem akan menafsirkan bahwa satu roda kehilangan traksi, sehingga mengaktifkan sistem kontrol stabilitas secara tidak perlu atau terus-menerus menyesuaikan slip konverter torsi untuk mencoba mengompensasi dugaan hilangnya cengkeraman tersebut. Ini menghasilkan siklus kerja konstan pada komponen internal yang seharusnya berada dalam posisi istirahat selama mengemudi secara lurus. Pada kendaraan dengan penggerak 4 roda, AWD, kerusakannya bahkan lebih cepat. Perbedaan putaran memaksa diferensial tengah atau coupling transfer untuk bekerja terus-menerus guna mencerna perbedaan kecepatan tersebut, yang mengakibatkan cairan transfer menjadi terlalu panas dan akhirnya merusak cakram internal dalam beberapa bulan. Bahkan hal sesederhana memiliki tekanan udara yang sangat tidak merata dapat menghasilkan efek ini. Roda yang kurang tekanan memiliki radius efektif yang lebih kecil dan berputar lebih cepat. Oleh karena itu, perawatan transmisi juga mencakup ban. Sangat penting bahwa keempat ban memiliki model dan ukuran yang sama dan dilakukan rotasi setiap 10.000 km untuk memastikan keausan seragam. Jika Anda mengalami ban bocor dan harus menggunakan roda cadangan yang biasanya berukuran lebih kecil, mengemudilah dengan kecepatan rendah dan hanya untuk jarak minimum yang diperlukan hingga ke bengkel. Jika tidak, Anda akan memasak diferensial dan transmisi mobil Anda hanya karena masalah geometri sederhana. Nomor 4. Tidak memeriksa kebocoran cairan pendingin, campuran mematikan. Di posisi nomor 4, kita menemukan skenario paling katastrofik untuk transmisi otomatis, yang dikenal dalam istilah mekanik sebagai batido de fresa atau susu merah muda. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, transmisi perlu didinginkan, dan untuk itu ia menggunakan penukar panas yang, pada sebagian besar kendaraan, terintegrasi di dalam radiator utama mesin. Cairan transmisi bersirkulasi melalui saluran internal yang dikelilingi oleh cairan pendingin mesin. Masalah muncul ketika radiator menua atau ketika cairan pendingin berkualitas buruk digunakan yang mengikis dinding internal penukar panas ini. Jika terjadi retakan kecil pada saluran internal, tekanan sistem pendingin mesin, yang biasanya konstan, mendorong antibeku ke bagian dalam sirkuit transmisi. Pada saat cairan pendingin, yang pada dasarnya adalah air dan glikol, bercampur dengan oli transmisi, ATF, terjadi reaksi kimia yang menghancurkan. Air secara instan menghancurkan lem yang menahan bahan gesekan, tetap menempel pada cakram baja kopling. Dalam hitungan menit, bahan gesekan akan terlepas seperti kertas basah, mengapung di seluruh transmisi, dan menyumbat setiap saluran oli. Fenomena ini disebut susu merah muda, karena oli merah saat bercampur dengan cairan pendingin putih atau hijau berubah menjadi krim merah muda yang kental. Begitu cairan ini masuk ke dalam transmisi, kerusakannya praktis tidak bisa diperbaiki. Segel karet akan membengkak dan berubah bentuk, dan komponen elektronik internal mengalami korsleting. Satu-satunya cara untuk mencegah hal ini adalah dengan melakukan perawatan ketat pada sistem pendingin mesin, mengganti anti beku setiap 2 tahun untuk mencegahnya menjadi asam dan mengikis radiator dari dalam. Jika Anda pernah memeriksa level cairan pendingin dan melihat noda oli, atau jika oli transmisi terlihat seperti susu, jangan jalankan mobil. Deteksi dalam 5 menit pertama bisa menyelamatkan kotak roda gigi, tetapi 5 km kemudian transmisi akan menjadi rongsokan. Nomor 3, mengemudi dengan sistem pendingin yang cacat. Kesalahan nomor 3 adalah perpanjangan dari kesalahan sebelumnya.
tetapi berfokus pada stres termal operasional. Banyak pengemudi mengabaikan masalah suhu minor pada mesin mereka, seperti termostat yang sesekali macet, kipas yang berisik, atau radiator yang tersumbat sebagian oleh kotoran luar. Logika pengemudi rata-rata adalah, selama jarum tidak mencapai zona merah, tidak ada masalah. Namun, bagi transmisi otomatis, bekerja beberapa derajat saja di atas suhu idealnya adalah vonis mati yang lambat dan sunyi. Terdapat aturan praktis dalam teknik transmisi. Untuk setiap 10 derajat Celcius cairan beroperasi di atas 90 derajat, suhu optimalnya, masa pakai oli berkurang setengahnya. Jika suhu normal mesin Anda adalah 90 derajat, tetapi karena sistem pendingin yang buruk ia bekerja pada 100 derajat, oli transmisi Anda terdegradasi 2 kali lebih cepat dari biasanya. Pada 110 derajat, ia terdegradasi 4 kali lebih cepat. Panas berlebih memutus rantai molekul oli, mengubahnya menjadi cairan encer yang tidak lagi dapat mempertahankan tekanan hidrolik yang diperlukan untuk menahan kopling dengan kuat. Ketika oli terlalu panas, transmisi mulai mengalami apa yang kita sebut perubahan gigi yang lunak. Pengemudi menyadari bahwa mobil terasa malas, seolah-olah sulit untuk melaju. Hal ini dikarenakan kopling internal sedikit selip karena viskositas oli panas yang rendah. Selip ini pada gilirannya menghasilkan lebih banyak panas, menciptakan lingkaran setan yang berakhir dengan pengarangan cairan. Menjaga radiator tetap bersih dari serangga dan kotoran, memastikan kipas berfungsi pada semua kecepatannya, dan mengganti termostat secara preventif adalah tugas perawatan mesin yang berdampak langsung pada umur panjang transmisi. Nomor 2, mematikan mobil pada gigi yang bukan P. Posisi nomor 2 merujuk pada kebiasaan mematikan mesin yang tampak tidak berbahaya, tetapi dapat menghasilkan konflik parah pada elektronik dan keamanan mekanis kendaraan. Banyak pengemudi, setibanya di tujuan memiliki kebiasaan mematikan mesin saat tuas masih di drive atau mundur, dan baru setelah itu memindahkan pemilih ke posisi parkir. Pada kendaraan modern dengan pemilih elektronik, mobil biasanya memindahkan kotak roda gigi ke P secara otomatis, tetapi ini menghasilkan stres yang tidak perlu pada aktuator listrik dan logika komputer. Masalah utamanya terletak pada pelumasan dan manajemen tekanan. Saat Anda mematikan mesin, pompa oli transmisi berhenti berputar seketika, menghilangkan semua tekanan hidrolik dari sistem. Jika mobil bergeser sedikit, meskipun hanya beberapa milimeter, saat Anda menggerakkan tuas dari D ke P dengan mesin mati, komponen internal bergerak tanpa perlindungan lapisan oli bertekanan. Selain itu, pada kotak roda gigi otomatis, posisi parkir mengaktifkan komponen mekanis yang disebut kait parkir, yang merupakan baji logam kecil yang mengunci poros output. Jika kait ini dimasukkan sementara mobil masih memiliki inersia minimal dan tanpa bantuan tekanan hidrolik yang mengelola kehalusan mekanisme, terjadi hentakan keras yang seiring waktu dapat mengauskan atau mematahkan kait, membuat mobil kehilangan kemampuan untuk terkunci saat parkir. Dari sudut pandang listrik, mematikan mesin pada gigi yang bukan P dapat meninggalkan unit kontrol transmisi TCM dalam keadaan bingung. Saat menyalakan kembali kendaraan, komputer harus melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memverifikasi posisi nyata dari katup internal. Jika ada perbedaan antara apa yang diingat komputer dan apa yang dideteksi sensor saat start, mobil bisa menunjukkan kesalahan pada panel instrumen atau dalam kasus ekstrem mencegah mesin menyala demi keamanan. Protokol yang benar harus selalu hentikan mobil sepenuhnya, pasang rem tangan, pindahkan tuas ke P, dan akhirnya matikan mesin. Nomor 1, kebiasaan meluncur di netral pada turunan. Kita telah sampai pada kesalahan paling serius, nomor 1 dalam daftar kebiasaan mengemudi yang merusak. Coasting atau berkendara dengan gigi netral pada lereng menurun. Ini adalah mitos persisten yang berasal dari era mobil berkarburator, di mana dipercaya bahwa menaruh mobil di netral pada turunan menghemat bahan bakar karena mesin turun ke putaran idle. Pada mobil modern, ini tidak hanya salah. Sistem injeksi memutus bahan bakar sepenuhnya saat Anda turun dengan gigi terpasang, tetapi menghabiskan bensin untuk menjaga putaran idle di netral.
tetapi merupakan cara yang terjamin untuk menghancurkan transmisi otomatis Anda. Desain transmisi otomatis sangat bergantung pada hubungan antara putaran mesin dan kecepatan roda. Pompa oli yang menyediakan pelumasan dan pendinginan ke semua roda gigi planet dan cakram gesekan terhubung langsung ke poros input, mesin. Jika Anda menaruh mobil di netral saat menuruni lereng pada kecepatan 100 km per jam, mesin turun ke sekitar 800 putaran per menit. Pada putaran tersebut, pompa oli memberikan aliran pelumasan minimum. Namun, roda membuat komponen output transmisi berputar pada kecepatan yang sangat tinggi. Anda memaksa komponen internal untuk berputar pada kecepatan tinggi, sementara pelumasan praktis tidak ada. Kurangnya pelumasan ini menyebabkan pemanasan akibat gesekan kering pada bantalan dan roda gigi planet. Selain itu, saat berada di netral, cairan tidak bersirkulasi dengan kekuatan yang cukup melalui pendingin eksternal, sehingga panas yang dihasilkan oleh inersia terperangkap di dalam rumah transmisi. Namun bahayanya bukan hanya mekanis, ini adalah masalah keamanan. Di netral, Anda kehilangan rem mesin, yang memaksa Anda menyalahgunakan rem servis yang dapat menjadi terlalu panas dan gagal, fenomena fading. Dan jika Anda perlu berakselerasi tiba-tiba untuk menghindari rintangan, keterlambatan saat komputer mencoba menyinkronkan putaran mesin dengan transmisi yang berputar pada kecepatan tinggi akan menyebabkan benturan mekanis yang brutal saat memasukkan gigi, yang bisa mematahkan dudukan kotak roda gigi atau bahkan poros penggerak. Jangan pernah, dalam keadaan apapun, menaruh transmisi di netral saat kendaraan sedang bergerak. Tiba di akhir analisis teknis mengenai kimia dan kebiasaan ini, jelas bahwa umur panjang transmisi otomatis bukanlah masalah keberuntungan, melainkan hasil langsung dari disiplin perawatan dan pengoperasian. Kita telah menguraikan bagaimana panas adalah musuh publik nomor satu, baik yang dihasilkan oleh manuver agresif seperti brake boosting atau oleh kelalaian pada sistem pendingin mesin. Kita telah memahami bahwa cairan transmisi bukan sekadar oli biasa, melainkan komponen teknik presisi yang tidak menerima pengganti universal maupun kontaminasi air. Ritual perawatan untuk transmisi yang abadi terangkum dalam menghormati fisika sistem, membiarkan cairan mencapai suhu kerjanya sebelum menuntut usaha darinya, memastikan bahwa ban tidak membingungkan sensor elektronik, dan, terutama, memahami bahwa tuas transmisi bukanlah mainan untuk menghemat bahan bakar di turunan.